Ini nggak ada yang ngambil kan, Bu? Nggak ada. Oke, aman. Ini turun di sini. Ambil permanen itu, Pak. Ya. Boleh perkara. Pilih boleh berkorong. Ora uji nyali ya. Allah, Mulai. Taman Tebing Breksi. Sebelumnya sudah pernah berkunjung ke Taman Tebing Breksi, Bu? Belum. Baru pertama kali. Ya, oke, tambah pengalaman ya, Bu ya. Nah, empat kali. Berarti udah tahu cerita tentang Taman Tebing Breksi, Bu? Oh, siap. Nah, jadi Bu, Taman Tebing Breksi ini dulu sebelum jadi kawasan objek wisata, dulu kawasan area sini adalah area tambang batu, Bu. Aset mata pencaharian untuk masyarakat desa Sambirjo, Bu. Nah, terus Taman Tebing Breksi ini sendiri untuk mulai penataan pembangunan ini dari tahun 2012. Nah, tahun 2015 barulah jadi dan juga peresmiannya itu. Nah, Taman Tebing Breksi ini sendiri alhamdulillah itu dikelola sama BUMDes atau desa, Bu. Itu. Nah, Taman Tebing Breksi ini sendiri itu mulai pembukaan itu di tahun 2015. Nah, terus untuk jeep wisata di sini, Bu, tujuan kami untuk memperkenalkan destinasi objek wisata yang ada di kawasan Desa Wisata Sambirjo, Bu. Ya, untuk pembayaran sih, Pak, ya? Bayar sih. Oh ya. Kira. Ora bayaran ngono ya padha. Oh, Ibu. Tak kira diskon 50% nih. Untuk satri bawah ya. Untuk satri bawah Ibu 360 J. Jadi satu jeep atau dua jeep langsung jadi satu. Satu J. Oke. Kalau bayar ini bisa baik. Kita membayar dulu satu jeepnya seharga 360.000. Ini bersama Mas siapa, Mas? Mustafa. Mas Mustafa. Ini saya sudah nggih. Dan juga ini satu mobil untuk 5 orang. Maksimal 5 ya, Pak? Ya, Maksimal 5. Tapi ini kita 4 orang untuk mencari kenyamanan yang lebih. Jadi rasukan. Ibu bos keuangan. Sing ngen kula ono. Gede. Wis. Tenang, ini jangan supirnya. Supirnya Gue malah lagi nih, Bu. supirnya dandang nih. Ngajak, Nduk. Ngajak apa orang maju-maju, Pak? Ibu, ibu. Kontal nang jawab oleh lho. Ora gojekan. Ini nggak ada yang ngambil kan, Bu? Ada. Oke, aman. Ini turun di sini. Ambil permanen itu, Pak. Ambil permanen. Oke guys, ini foto-foto dulu. Kebetulan pas soal Siap naik jeep. Oke. Sudah siapkan mental lo ini. Jenengan lho kresek ya mbuhan burine dong muntah. Siap. Beke Bu Eli. Ya mabuk numpak iki Jadi luas Taman Tebing Breksi ini sendiri itu kurang lebih sekitar 9 hektar. Ya. Jadi dan itu pun juga masih banyak fasilitas Ibu, bahkan kalau mau bermalam di sini pun juga sudah menyediakan tempat karena ada homestay dan juga ada tempat campingnya juga. Bagi yang mau menginap di sini juga ada penginapan, ada homestay. ada menyewakan perkemahan Mas. Jadi Ibu, tenda-tenda di sini sudah siap juga. Homestay juga. Ibu, mohon maaf, yuk berdiri dulu karena Yanti di sana, Bu. Nah, Ini tapi orang membahayakan ya. Manut, Bu, mau kemana? Jalur utamanya sampai di Ratu Boko itu enggak toh? Enggak, Bu. Nah, jadi untuk kunjungan kita nanti kan memperkenalkan destinasi objek wisata yang ada di Desa Sambirjo ya, Bu ya. Jadi untuk saat ini kita sedang berada di Desa Sambirjo, Bu. Nah, yang warna hijau itu rumah-rumah kami, Bu. Lurah, kepala desa. Nah, jadi nanti untuk kunjungan kita nanti juga ada percandian, ada juga pesona alami, Bu. Nah, karena untuk saat ini kita pun juga masih berada di kawasan Kecamatan Prambanan, Bu, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
tadi ada aqua loh Bu. Iya. Udah dikasih air minum. Maksudnya sih nggak mati motor sayuran tuh. Airnya mainnya kering. Ya Ibu. Kali kuning betul Bu. Iya. Saya sebelum pindah ke sini saya juga di Lavator Merapi Bu. Jalan mana? Sobat Cipsana. J. Apa Ya. tuh? Vespa apa tuh? MLCC. Oh. J. Oke, ini perjalanannya. Jadi kalau mau pas rutenya. waktu Anu cerah Pak Bejo Bang. masih naik lagi Bu. Oh, Nah, oh, Pak yang Bejo atas kan ya? mantan lurah. Ya, masih atas lagi. Suami saya di Pak Bejo. Oh, Pak Bejo. Kan di sini jalan Pak. Baru 1 hari Bu. Enggak. Nah, sebelah kiri kita ini juga tambang batu juga. Tambang Nah, jadi batu. sebenarnya Bu, lapisan tanah di sini cuma tipis Bu. Sehingga kalau kita gali tanah di sini kedalaman nggak nyampe 1 meter sudah menemukan batuan-batuan. Nah, terus rumah ini sendiri pun juga menggunakan asli batuan di sini Bu. Berarti bukan hebel, bukan Nah, kalau untuk sumber mata air di sini emang nggak ada Bu. Nah, tetapi kalau untuk kebutuhan air sehari-hari kita menggunakan pam desa Bu. Ada pumpnya tersendiri. Iya. Nah, terus masyarakat di sini pun juga bisa menanam padi Bu waktu pasca musim penghujan saja. Kalau musim kemarau belum bisa. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Bu? Terus mamanya apa kalau di sini Mas? Mana? Sego. Nasi mana dong? Masih. Kalau Malaysia. Ya, sama seperti jenengan Bu. Makan nasi. Orang mangan batuan Bu. Nah, tapi kalau jenis batuannya beda Bu. Di sini sama yang di Merapi itu beda. Kalau di sini itu rata-rata batuan bereksit atau bereksit. Nah, tetapi kalau yang di lereng Merapi itu kebanyakan rata-rata batuan andesit. Nah, gitu. Mudah dihancurkan. Kalau untuk ya tergantung kerasnya juga sih Bu. Kalau yang batuan andesit yang sekarang kan mudah dipecahkan. Nah, tapi kalau yang Untuk lapisan lempeng-lempeng. Nah, bahkan di daerah sini pun juga pengrajin batu alam banyak Bu yang bisa untuk tempel dinding. Nah, itu juga menggunakan batuan andesit. Jadi ngambilnya dari Kali Gendol dan dari lereng Merapi itu Bu. Terus sampai ke Ratu Boko itu. Mas jodoh fotonya. Weh. Tinggal pencak nom. Udah nyali orang yang nang rumah hantu Bu. Yuk Bu, yuk berdiri lagi yuk. Yuk, Berdiri lagi. Foto meneh. Bukan turun. Ini buka dia. Buka gimana Mas? Oh, harus buka. Monggo, naik. Oke, siap Bijon. Wah, ngajeng ngatek ra apa-apa Bu jenengan Bu. Ora mania. Oke, lanjut kita akan ke Candi apa Mas? Banyu Nibo. Candi Banyu Nibo. Nibo. Ya, karena untuk saat ini kan kita juga masih di daerah Prambanan ya Bu ya. Nah, sehingga di Prambanan ini sendiri itu pun identik dengan ada sebuah candi, salah satu contohnya adalah Candi Prambanan. Nah, tetapi di daerah Prambanan ini sendiri sebenarnya candinya tidak hanya Candi Prambanan saja, tapi masih banyak candi-candi yang ada di daerah Prambanan ini atau di sekitar Candi Prambanan. Nah, tetapi kalau untuk nama-nama percandian di sini emang diambil namanya ini dari nama segi lokasi atau nama daerahnya. Contohnya Candi Prambanan ini sendiri pun juga diambil namanya ini juga dari nama daerahnya juga. Nah, terus Candi Banyu Nibo ini pun juga sama, diambil namanya juga dari nama lokasi atau nama daerahnya. Akhirnya dekat mata air, sumber air Banyu, Bu. Enggak. Enggak, beda. Ini lapangan-lapangannya. Nah, jadi sebelah kiri kita ini adalah lapangan latihan untuk panahan Ibu. Lapangan. Bu, sebentar guys, saya isi bensin dulu ya Bu ya. Ini yang punya desa nih. Iya. Isi bensin. Melanjutkan perjalanan menuju ke Candi
lokasi candinya sebelah sana ya Bu ya, sebelah kiri kita. Oh, itu candi. Ya. Tanggungnya Nah, Bu itu. Ibu, walaupun di daerah sini itu banyak percandian Bu. Nah, jadi percandian di sini itu adalah peninggalan sejarah atau cagar budaya Bu. Karena rata-rata mayoritas masyarakat di sini rata-rata Muslim Bu. Bahkan sebelah kanan itu adalah pondok pesantren MBS Muhammadiyah Boarding School. Hebat dewe. Ini masa candi nggak Mas? Kita biasanya fotonya di area luarnya saja Bu. Nah, tapi kalau mau masuk ke tadi, yang tadi hijau Ibu, karena selain tempatnya bagus, view-nya pun juga bagus Bu. Foto di candi boleh nggak nanti? Boleh, iya. Nanti maksudnya nanti kita sampai candi. Ini nek kita agak naik jeep nggak tahu ada candi di sini. Munduran truk. Tersembunyi. Nama dusunnya adalah dusunnya Banyunipe Ibu. Iya. Bahkan untuk percandian-percandian di daerah sini itu diambil namanya ini pun juga dari nama segi lokasi atau nama daerahnya. Contohnya Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini sendiri itu pun diambil namanya dari nama lokasi atau nama daerahnya. Sehingga di Prambanan ini kan identik dengan adanya sebuah candi Bu. Nah, tetapi di daerah Prambanan ini sendiri sebenarnya candinya tidak hanya Candi Prambanan saja, tapi masih banyak candi-candi yang ada di kawasan Prambanan ini. Nah, walaupun di daerah sini itu banyak candi-candi, nah, tetapi mayoritas masyarakat di sini rata-rata Muslim Bu. Nah, karena untuk percandian-percandian di sini itu adalah peninggalan sejarah atau cagar budaya saja. Nah, sebelah sana itu ada pondok pesantrennya juga. Jadi seperti itu. Kita belum naik. Apa ya Bu Eli? Di depan itu juga ada 4 orang. Kita ada 2 mobil. Kalau di Mario boleh itu enaknya malam kok Bu. Iya makanya itu. Malam. Di sini Iya. kalau yang masih kotor Sengaja. Gue cepatannya masih. Iya, kalau berdiri nggak bisa dilewatin Bu. Iya. Mbak tadi begitu. Dari ambruk bel. Dari ambruk. Berarti ya bener malah. Ya bener kan Bu. Iya lah. Jalannya, oh ya, gula kacang. Kalau yang di Lavator sekarang jalannya sudah enak Bu. Semua udah aspal, udah dicontoh semua. Tapi Serunya di sana. Ini jalannya Serunya kayak gini. di sana di sekarang. ini pasti gitu makan ini gini pas. Kalau untuk cuaca di sini memang susah diprediksi Bu. Belum pernah hujan. Belum, baru gerimis saja. Jalan aja malah. Kalau saya aslinya bawah rumah Mbah Marisan Bu. Nah, kebetulan dapat istirahat di sini. Masih atas kalau sama Poso. Kampungnya Yanti itu kan Tangkisan Bu. Saya atasnya. Umur Dhuwur. Ya, Pango. Ye. Nah ini Bu, ini adalah jalan baru ya Bu ya, jalan raya, jalan provinsi yang nantinya akan menyambung ke Jalan Lingkar Selatan yang ada di Gunung Kidul Bu, atau JLS. Nah, terus nanti juga akan menyambung ke jalan tol Jogja Solonya juga Ibu. Nah tetapi bangunan jalan ini baru sampai sini, bahkan nanti Bukit ini pun juga akan dibelah untuk jalan. Tapi nih bukit-bukit kayak gini ada yang memiliki nggak tuh Mas? Kalau bukit-bukit ini sendiri jadi ada juga yang hak warga juga, ada juga yang tanah kas desa juga. Foto meneh. Tadi video.
kuwi juru sotrete piye? Ternyata siap. Juru sotrete. Batuan breksi ini awal mulanya itu pun pernah diteliti sama Fakultas UGM juga. Ternyata batuan-batuan daerah sini itu awal mulanya juga dari abu vulkanik, Bu. Yang karena sudah berjarak ratusan tahun yang lalu sehingga abu vulkanik tadi itu mengendap mengeras sehingga jadi batu. Nah, terus dimanfaatkan masyarakat tambang batu, Bu, dulunya. Karena batuan-batuan breksi ini pun juga banyak yang nyari selain dijadikan untuk talut, fondasi rumah, nah bahkan bisa dibangun untuk rumah juga, bahkan bisa diukir dan juga bisa dibuat tulisan, bisa dibuat kartu. Oke, yuk langsung aja. Saya minta untuk lokasi di sini untuk fotonya berpencar ya, jangan terlalu merapat, mungkin berpencar aja. Yo jenengan. Oke, foto berbentuk. Oke, ini kita akan menyusuri sungai. Neng ditinggal. Kleru aku liwatnya. Ke tujuan yang selanjutnya. Goncangannya jangan ditahan ya, jadi ikutin alurnya aja. Nanti kalau semisal ditahan mah badannya yang sakit. Ini Bu. Sungai Batuan. Aman kan, Bu? Aman. Nervis ya. Tahan banting ini mobilnya. Motorku kok kayak gini ya, digagal. Ah, nek alas nek omah. Aduh, goyang kanan kiri. Baru pertama naik jeep. Waduh, Pak. Bisa baleni Pengalaman nomor pertama. Kali orang sih guru, ayo, kapan? Kapan? Pindahkan ke sana. Bapak depan apa? Pandangan di depan. Sungai panjang lagi, Mas. Lumayan, Bu. Pengen panjang mana? Sungai Nil. Pengawal Solo. Baginya coba itu. Bocah sama kita dodolan rene. Kelingan dia kayak kepengin kel. Oh, tuping. Apa dong? Boleh ya, udah aku ambil tuh. Makasih ya, rencang-rencang Kak Kes. Apa? Nggih. Tapi Mbak Min enggak ikut. Jalan. Hati-hati. Jalannya mengerikan. Tidur lagi. Ya. Aduh. Nyebrang.
batuan-batuan ini menggunakan jenis batuan andesit Bu. Nah sehingga batu bongkar ini sendiri ngambilnya dari lereng Merapi. Nah biasanya kalau sudah dijadikan untuk tempel dinding ini sendiri, ini dikirim ke Bali Bu. Karena untuk pemasaran saat ini yang paling banyak itu daerah Bali. Agak sedikit jalan terjal. Nah terus dulu Bu di daerah sini itu pun juga ada pemukiman warga Bu, ada perkampungan juga. Nah jadi mayoritas masyarakat di sini pun juga pembuatan patung-patung seperti ini Bu. Nah tetapi kampung-kampung di sini itu terkena bencana alam Bu, yaitu tanah longsor. Oh kena tanah longsor. Nah tetapi alhamdulillah nggak ada korban jiwanya Bu pada saat bencana alam longsor itu. Kalau penduduknya nanti sih cek Mas. Sebelah kanan ini pun juga bekas fondasi rumah ini. Sebelum ada penjajahan ini Bu. Oh, wih. Nggak aman. Nanti balik lagi. Iya kita balik lagi. Allah Akbar. Kayak dipecat aja wae. Bikin kembali bibitan. Terapi. Iki nek ono landuke apik meneh ya Mas. Iki kan Jadi sebenarnya itu pas waktu musim penghujan Bu. iya lunyu soalnya. Oh. Bener terangku. Mas lu wedi paksa. Kene mau pulang kene barang gede. Oh. Kalau aku seneng tantangan tau. Pantesan nih Pak Ges kapok. Kok ini yo kapok di kono. Balik. Turun, jalan turun. Bener tuh Mas merawatnya. Samare nek jomplang. Aman Bu. Golek perkara. Pilih boleh perkara. Ora uji nyali ini apa. Siapa yang orang sodor-sodor mesti kedua tangannya sodor-sodor. Pilih pinggir. Cuma dia sodor-sodor kok. Diampuk sodor gua. Ora aku. Iki Mbak Bes mabuk ora iki bareng. Mabuk metu kabeh kok mame. Nggak takut kan Bu? Nggak takut ya? Aman kan? Dan terus untuk saat ini kita menuju ke yang paling puncak Bu, di area perbatasan Kabupaten Sleman dan juga Jawa Tengah Bu. Ya Ibu, bahkan sore menjelang malam Bu, karena sorenya kita juga bisa melihat sunset juga di sini. Sampai tutup jam berapa namanya Jeep? Kalau untuk Jeep Sabtu Minggu atau weekend ini jam 6 Bu. Iya. Jam 6 tapi tetap lewat itu kali itu. Iya. Aduh. Nah. Ibu ngilangin rasa takut Bu ya? Nggak takut mabuk Mas. Tancap gas. Protes jadinya. Aduh. Ampun, jumpa oleh mana?
lagi. Nah, lagi. Ya Allah, Akbar. Ya Allah. Nah, ini dikerjain Mas. Ya Allah, Akbar. Sah-sah aja. Bener mau pakai sama. Deg-degan. Nah, deg-degan. Kasih video. Ini dah siapa nih? Ya Allah. Deg-degan. Wis lemes. Turun. Balik muntah kabeh. Foto nang dhuwur kono. Nah sampai sini oh nggak naik ya rugi nih aku. Kapan lagi bareng-bareng? Enggak. Hey! Parkir ngarepe. Enggak nih. Yes, siap. Ibu sebelum turun barang-barangnya dicek kembali jangan sampai ada yang tinggal. Terima kasih Oke, banyak atas makasih, kunjungannya Ibu. Mas. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Bisa Amin. ketemu lagi. Oke, sudah selesai, Pak. Aduh. Terima kasih. Kita ditunggu oleh teman-teman yang ada di bis. Yang lain sudah masuk bis. Pokoknya terima kasih.